Baik pemirsa Air Channel kembali hadir dalam program Talkshow Milenial bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang. Dan saat ini telah hadir teman-teman milenial tentunya yang akan saya sapa terlebih dahulu nih. Sudah siap ya untuk disapa? Mana suaranya? Baik, pemilu Kabupaten Karawang 2020. Oke, sekali lagi. Talkshow Milenial Pemilu Karawang 2020. Saatnya yang muda yang bersuara. Oke, saatnya yang muda yang bersuara. Kita akan kaitkan nih untuk Kamparit dari KPU Kabupaten Karawang untuk strategi sosialisasi supaya teman-teman milenial benar-benar menyerap informasi, karena biasanya ada perbedaan karakter, Kang, disadari atau tidak generasi milenial dan generasi apa ya sebelumnya gitu, generasi kolonial, generasi ya. Jadi ada strategi khusus yang diterapkan dengan situasi pandemi seperti ini. Memang banyak sekali tahapan dan juga kegiatan yang menyesuaikan dengan keadaannya, termasuk dalam metode sosialisasi. Biasanya kalau kita ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa itu bisa on the spot di kampus ya, atau misalkan di tempat-tempat yang lain. Ngopi. Ya. Iya. Di kampus sekarang sedang bukan diliburkan, tapi kuliah daring ya. Kuliahnya dengan metode daring. Sehingga ketika kita datang ke kampus pun tidak ada kawan-kawan mahasiswa di sana. Nah, itu yang menjadi salah satu batasan-batasan yang kita hadapi, sehingga metode sosialisasi dengan kawan-kawan milenials ini lebih kepada optimalisasi media digital sebetulnya, karena kita menggunakan seluruh potensi media sosial ya, dalam semua channel media sosial kita gunakan di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan lain-lain. Dan itu pelibatan kawan-kawan milenial sangat sangat besar. Karena kita melihat segmen milenials ini adalah segmen yang sangat proporsinya lumayan besar ya. Dan ini mungkin menjadi informasi juga bagi kita semua, termasuk para tim kampanye pasangan calon, termasuk untuk pasangan calon sendiri ya. Karena proporsinya cukup besar untuk kawan-kawan milenials ini, sehingga saya kira pasti menjadi salah satu segmen yang diperebutkan ya, untuk meraih simpati untuk memilih di 9 Desember. Oke, luar biasa. Kita coba tanya lagi nih, dengan pelaksanaan atau memanfaatkan platform media sosial yang tadi sudah disampaikan, apakah sudah terbilang cukup efektif sejauh ini, Kang? Saya kira kita di KPU Kabupaten Karawang berusaha seoptimal mungkin ya. Kita optimal dalam proses sosialisasinya. Mungkin ada beberapa kekurangan, tapi secara simultan kita bergerak terus. Memang tadi disampaikan oleh teteh moderator, ada perbedaan pola komunikasi yang harus dijalankan. Kalau misalkan kami sosialisasi dengan kawan-kawan nelayan di Ciparage sana atau di daerah Tempuran, Cilemaya ke sana, harus bisa memahami tipologi dan kultur masyarakat setempat. Jadi pola komunikasi yang saat ini kita jalankan itu tidak cocok dengan kawan-kawan di sana diterapkan. Begitupun demikian kalau kita berbicara dengan kawan-kawan milenials, paling tidak kita harus menyamakan frekuensinya dulu supaya agak cepat, harus cepat tune in-nya. Harus cepat tune in dengan frekuensi yang sama antara kami di penyelenggara dengan kawan-kawan milenials. Supaya koneksinya tidak terhalang tapi langsung komunikasinya tepat, tersampaikan juga pesannya. Kemudian saya coba bertanya kembali kepada Kang Suryanda dari Bawaslu Karawang nih, Kang. Saya mendapatkan informasi berkaitan dengan indeks kerawanan pemilu di Karawang yang tinggi, bahkan menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Ini bisa disampaikan atau ditanggapi berkaitan dengan hal ini seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk IKP di Karawang sebenarnya ada beberapa termin ya, ada 5. Salah satunya adalah kerawanan kontestasi. Ya. Jadi harus dibedakan. Bukan masalah tinggi atau tidaknya ya, di sini emang levelnya itu sedang, bukan sangat tinggi lah, artinya emang tinggi di antara tinggi dan ini, dia levelnya level 5.
Dan level 5 ini di mana? Terletaknya di kontestasi calon, pasangan calon di sini. Karena ada beberapa hal, misalnya tadi IKP untuk DPT juga termasuk IKP ya. Apakah masyarakat ini pada harinya itu akan melakukan pencoblosan sehingga persentase dari keinginan KPU yang tinggi itu maksimal, ataukah banyak yang tidak datang karena pandemi ini termasuk dari IKP. Nah itu Bu. Baik, tadi sekaligus dibocorkan indikator-indikator dari IKP itu sendiri ya. Kemudian untuk yang berikutnya, secara lebih jauh, apakah indeks atau IKP dari tadi ada level-levelnya itu juga menjadi pertimbangan dari KPU untuk menjalankan program-program? Kami melihat atau menilai indeks kerawanan pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu merupakan peringatan dini atau early warning bagi penyelenggara. Misalkan dari aspek DPT tadi, pada saat kami menetapkan DPT memang sangat ketat sekali ya. Sangat ketat sekali, tidak seperti penetapan sebelumnya. Jadi sampai H-1 bahkan sampai di hari H penetapan, sahabat-sahabat Bawaslu masih memberikan rekomendasi terkait dengan pemilih yang diduga sudah meninggal dunia atau sudah meninggal dunia dengan data yang ada. Artinya hal demikian itu sebetulnya kami melihat ada keseriusan yang cukup tinggi di rekan-rekan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kali ini, sehingga IKP yang diterbitkan Bawaslu kami nilai sebagai peringatan dini. Agar apa? Agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ini lebih baik daripada penyelenggaraan sebelumnya. Luar biasa sekali, dan mungkin dikaitkan dengan hal-hal berikutnya kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi kepada pemirsa dimanapun Anda berada, jangan dulu beranjak kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi menarik lainnya tetap dalam program Talkshow Milenial KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang 2020.